Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bisyam wa amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyam fi ibadatihi fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para pimpinan universitas, fakultas, struktural, fungsional, ASN, non-ASN, hadirin para jemaah duhur yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus panitia Amalia Ramadan Masjid Agung UN Alauddin Makassar. Ya, permintaan Pak Warek 4 itu wabil khusus, bil khusus protokol. Ya. Karena dia telah memasukkan nama saya dan tidak bisa menolak, tidak bisa diwakili, harus berdiri di atas mimbar. Jadi itu khusus bil khusus. Ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada tahun ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan 1443 Hijriah. Sembari kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, kebugaran kepada kita sekalian di dalam menjalankan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini, khususnya ibadah puasa. Salawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah menganjurkan kepada kita sekalian untuk memperbanyak ibadah selama bulan suci Ramadan. Bapak Ibu hadirin sekalian, 4 hari sudah kita melaksanakan ibadah puasa ini. Tentulah banyak nilai-nilai yang kita peroleh di dalam melaksanakan ibadah puasa kita ini. Hadirin sekalian, saya mencoba, karena tidak dikasih title oleh protokol, saya ingin mencoba mendiskusikan dengan kita, puasa itu memperteguh kemanusiaan manusia, agar dengan puasa kita sebagai manusia dapat berjiwa manusia. Landasan utama kita berpuasa adalah sebagaimana yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini mengandung paling tidak ada 3 poin penting yang kita bisa tarik bersama. Yang pertama adalah kata syam, dan yang kedua adalah kata kama kutiba alal ladzina, dan yang terakhir adalah la'allakum tattaqun. 3 kata ini sangat bererat, berhubungan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kata siam
dapat kita peroleh bersama dan sering kita dengarkan, dan bahkan kita semua telah mengungkapkan di atas mimbar di waktu-waktu ceramah bahwa Syam itu adalah puasa. Tapi pada dasarnya puasa itu adalah bahasa Sanskerta, yaitu kupasa, artinya menahan dari segala yang menjadi kebiasaan manusia. Kalau dari sisi keislaman atau para dai-dai di bulan suci Ramadan itu mengatakan bahwa puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa kita, yaitu makan, minum, dan berhubungan seksual, disengaja ataupun tidak disengaja, pengantin baru atau pengantin tua, itu juga dilarang. Ini adalah tafsir dari para dai-daiah, dari fuqaha dan para ahli tafsir. Karena kata tadi mengatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum, maka itu artinya bahwa puasa itu juga dilaksanakan oleh orang-orang sebelum kita. Kalau kita berbicara agama, sebelum agama Islam ada aliran-aliran kepercayaan di Nusantara. Maka tidak heran kalau ada disebut puasa Nusantara. Mana itu puasa Nusantara? Puasa Nusantara yang biasa kita kenal dengan istilah mutih, wedang, yang dimana ini dilakukan oleh orang-orang sebelum agama Islam datang. Mereka berpuasa pada saat mereka satu kali dalam 35 hari. Kalau Pak Supardi mengakui dirinya lahir pada Ahad Mupo, maka dia berpuasa pada setiap Ahad Mupo itu. Tapi saya yakin dan percaya Pak Supardi tidak melakukan itu, karena dia tidak hadir sebelum Indonesia ada. Kemudian puasa menurut kawan-kawan kita, saudara-saudara kita dari Katolik Protestan, mereka mengatakan bahwa puasa itu adalah menahan, pantang dari kebiasaan-kebiasaan individu yang dimiliki oleh seseorang. Jadi pantang bagi orang yang tadinya suka merokok, maka dia mengurangi merokok selama dia berpuasa. Pantang daging. Orang yang suka makan kambing, dia mengurangi makan kambing selama dia berpuasa. Begitu juga secara individu suka ngopi atau ngewarkop, menurut pandangan saudara-saudara kita dari Protestan Katolik itu harus dikurangi. Pantang namanya. Nah ini. Kemudian kalau dari saudara-saudara kita Buddha, mereka mengistilahkan bahwa puasa itu menjaga tiga pintu karma, yaitu karma jasmani, kemudian ada namanya karma perbuatan. Ini dilakukan ke setiap pada individu-individu untuk tidak menyinggung nilai-nilai kemanusiaan, tidak menyinggung atau melihat manusia itu sebagai manusia. Dan untuk Buddha, mereka memaknai puasa dengan mengendalikan nafsu indria untuk berbuat yang bisa merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Nah, kalau kita berpuasa
Pertanyaan kritis saat sekarang ini adalah, kalau demikian, puasa itu adalah puasa nenek moyang kita. Karena ada sebelum Islam, ada sebelum kita, kama kutiba. Jadi hakiki puasa itu adalah puasa nenek moyang. Nah, mari kita lihat tadi. Kalau kita umat Islam berpuasa seperti yang diceramahkan orang, yaitu mulai terbenamnya dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Tapi bagi Katolik, mereka berpuasa 40 hari lamanya. Lebih lama daripada Islam. Tetapi mereka berpuasa dari jam 6 sampai jam 12. Setelah itu bisa makan, bisa minum. Tetapi pantang harus diperkecil, harus dikurangi. Seperti yang dikatakan tadi bahwa pantang merokok, pantang daging, dan lain-lain sebagainya. Kalau Protestan, mereka juga berpuasa selama 40 hari. Tetapi yang membedakan adalah mereka boleh minum, hanya makan 1 kali dalam 24 jam. Itu juga mereka memaknai bahwa pantang, mengurangi. Jadi kalau pengeluarannya dalam sehari makannya itu 100.000, maka yang dia belanjakan selama berpuasa itu hanya 50.000. Maka 50.000-nya itu mereka share kepada, kalau kita umat Islam disebut mustadafin. Dia share kepada orang-orang yang membutuhkan. Dia share kepada orang sakit di rumah sakit. Dia share kepada orang-orang umatnya yang ada di penjara. Karena kebetulan saya sering mendampingi masuk penjara membawa itu. Iya. Mereka memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau Hindu, puasanya disebut dengan puasa Suwitri, di mana mereka puasa pada mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Ini yang memiliki kemiripan antara puasa yang kita lakukan. Itulah sehingga di forum kami yang menghimpun para pimpinan majelis agama bertanya secara kritis, Pak Naro, kenapa kalau umat Islam yang berpuasa itu dikurangi jam kerja secara nasional dan pendapatannya tidak berkurang? Sama kita di UIN, kalau pagi awalnya kita peslok 7.30, pulangnya jam 16. Kalau hari Jumat kita pesloknya 16.30. Tapi sekarang dimajukan dan dimundurkan. Dan alhamdulillah laukotnya tetap tidak berkurang. Itu yang satu. Yang kedua, P1, P2-nya juga tidak berkurang. Ya kan begitu. Tetap semua. Apalagi yang tunjangan serdos tidak berubah, tetap. Tunjangan guru besar kemarin sudah kering, tadi lagi ini tunjangan serdos, sertifikasi dosen. Bagaimana Pak Supardi, sudah kering? Atau Pak Supardi mungkin istrinya yang simpan rekeningnya, jadi tidak tahu kalau sudah masuk atau tidak. Ya kan begitu. Jadi ini pertanyaan kritisnya. Tetapi ala kulli hal, kalau kita bicara tentang nilai-nilai kemanusiaan di dalam berpuasa, misalnya kita melaksanakan ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan, misalnya melakukan salat tarawih, di situ ada makna nilai-nilai kemanusiaan yang sangat tinggi. Paling tidak ada nilai kebersamaan di situ, ada nilai gotong royong, dan ada nilai solidaritas.
dengan melaksanakan rangkaian salat tarawih secara berjamaah, di situ melahirkan adanya sense of belonging antara satu manusia dengan manusia yang lain tanpa mengenal. Karena itulah sehingga puasa menurut para imam-imam besar, puasa itu adalah persamaan. As-shaumu muwassah, yaitu puasa itu adalah menyamakan. Dalam artian bahwa di dalam kita melaksanakan salat tarawih itu tidak ada status sosial manusia di situ. Yang ada adalah kita bergerak sesuai dengan tusi kita masing-masing. Bagaimana seorang imam itu mengumandangkan bacaan-bacaan dan instruksi-instruksi kepada makmum. Secara ruku kita memiliki integritas di situ. Secara ruku di situ terjadi sinergitas satu dengan lain. Karena tidak ada makmuman yang mendahului imam. Ya kan begitu. Dan kalau imam keliru di dalam melaksanakan tusinya sebagai imam, maka ada mekanisme untuk mengingatkan imam. Nah, di sini berfungsi tusi itu. Bagaimana seorang laki-laki mengingatkan imam pada saat dia keliru di dalam bacaannya kah atau rukuknya, sujudnya. Begitu juga bagaimana seorang perempuan memberikan teguran kepada imam apabila dia keliru. Jadi tusi yang berjalan. Karena kalau perempuan menegur imam yang melakukan kekeliruan, dia tidak mengatakan subhanallah, tetapi dengan dia memukul badannya. Ya kan begitu Pak Kiai? Yang pukulan. Begitu juga sebaliknya. Laki-laki pada saat melihat atau mendengar imam salah, di situ tuh saja dengan subhanallah. Artinya apa? Di dalam salat itu betul-betul sinergitas harus terbangun dan terimplementatif. Karena kita rukuk sujud tidak pernah mendahului imam. Apa yang diinginkan? Para penceramah mengatakan bahwa dengan ketertiban kita di dalam menjalankan rangkaian ibadah tarawih itu adalah pahala. Kan gitu. Dan yang lebih, itulah mungkin sehingga salat sunat yang dianjurkan oleh para ulama atau oleh Nabi dilaksanakan hanya 3 salat sunat yang dianjurkan untuk berjamaah, yaitu salah satunya salat tarawih, salat Idul Adha, dan salat Idul Fitri. Bapak Ibu hadirin sekalian, di dalam kita berpuasa hakikat nilai kemanusiaan yaitu apabila kita menyadari bahwa harta yang kita miliki itu adalah 2,5% adalah milik orang lain, maka kita sudah mempersiapkan diri kita untuk menghitung penghasilan kita dalam setahun, dan setahunnya kita akan keluarkan. Tidak harus menunggu bulan puasa. Kalau kita meyakini itu, bahwa di dalam harta kita ada harta orang lain. Apatah lagi kita di UN ini, alhamdulillah, sekalipun pandemi datang, penghasilannya tidak pernah berkurang. Bagaimana Pak Warek? Iya kan? Karena ikut tidak pernah terlambat. Ya, tanggal 1 menerima gaji, kemudian tanggal 6 hari ini menerima tunjangan Serdos, kemarin tunjangan guru besar bagi yang sudah guru besar, tanggal 4, tanggal 5 sertifikasi, kemudian minggu depan dapat P1 minggu kedua, minggu ketiga kita menerima P2, minggu keempat kita menerima IKU, dan pada antara minggu ketiga dan keempat biasanya kita menerima BKD dengan LKD. Jadi itu artinya bahwa
Kalau kita menyadari itu semua, penghasilan kita selama 1 tahun itu kita sudah mempersiapkan diri untuk mengeluarkan. Ya, tidak perlu Pak Supardin berteriak bahwa isi celengan. Gitu? Karena kita sudah mempersiapkan diri kita, pada saat kita ingin ke masjid, kita sudah mengatakan berniat melakukan sedekah atau berimpak dan lain sebagainya. Di situ nilai kemanusiaan yang ada. Nilai kemanusiaan yang lain adalah terjadinya integritas, solidaritas kita, di mana kita bisa merasakan, karena puasa mengatakan menahan, maka kita bisa merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang tidak, apabila dia ingin makan tidak ada makanannya, dia mau beli makanan dia tidak memiliki, kemudian mau minum tidak memiliki. Di situ solidaritas yang muncul. Nah, itulah sehingga nilai-nilai kemanusiaan di dalam melaksanakan puasa itu intinya adalah bagaimana manusia saling memahami, saling merasa, dengan rasa satu dengan yang lain. Penderitaan sesamanya adalah penderitaan dirinya. Maka itulah yang menjadi bagian terpenting untuk bagaimana kita bisa hidup sejahtera. Kan begitu. Nah, bagaimana kita bisa hidup sejahtera? Sejahtera bukan dalam arti banyaknya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di dalamnya ada integritas. Pada saat kita berpuasa, tidak ada orang yang bisa mengokupasi kita bahwa kita sementara berpuasa, karena antara kita dengan Tuhan yang tahu. Tetapi kalau ibadah-ibadah lain seperti sholat, itu orang bisa tahu bahwa Pak Supardin sedang sholat. Kemudian di dalamnya ada solidaritas, tampak melihat. Jadi ada kesetaraan, ada solidaritas. Misalnya, karena ada nilai-nilai puasa dalam kemanusiaan ini, muncul solidaritas Pak Supardin. Dia setiap hari datang ke kantor bersama dengan istrinya, karena kebetulan juga istrinya kerja di UIN. Karena demi untuk kesetaraan dan solidaritas, dia pulang ke rumah jam 3 Pak Supardin ya. Jam 3 istrinya masuk ke dapur, Supardin masuk di kasur. Nah, itu tidak ada kesetaraan itu. Contoh sekedar contoh. Ya, sudah contoh. Jadi tidak benar. Karena apa? Istrinya memiliki beban yang berat, sudah berat di kantor, pulang langsung ke dapur, Pak Supardin masuk kasur. Saya rasa demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.